Coronavirus disease atau yang akrab disebut dengan virus corona atau COVID-19 sudah bukan lagi menjadi hal yang asing di telinga masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana tidak, sebuah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 ini membuat gempar seluruh dunia. Pada awal kemunculannya, virus ini memiliki beberapa gejala seperti batuk ringan hingga berat, demam tinggi, sesak nafas, kehilangan indera perasa dan penciuman, diare, dan apabila disertai dengan penyakit berat lainnya, dapat menimbulkan kematian. Setelah diteliti lebih lanjut, ditemukan bahwa penyebab dari segala kegegeran ini adalah sebuah virus corona jenis baru. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO akhirnya merilis nama baru untuk virus ini, yaitu COVID-19 atau COVID-19, di mana CO merujuk kepada kata corona, V merujuk kepada kata virus, D merujuk pada kata disease, dan 19 atau 19 merujuk kepada tahun ditemukannya virus ini. Terhitung sampai dengan tanggal 6 Maret 2021, jumlah kasus COVID-19 terkonfirmasi di seluruh dunia sebanyak 115 juta kasus, dengan angka kematian mencapai 2,58 juta kasus kematian. Lalu, bagaimanakah dengan keadaan di Indonesia? Kasus konfirmasi COVID-19 pertama di Indonesia menimpa warga Depok, Jawa Barat, yang terduga tertular virus corona karena kontak langsung dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Saat diumumkannya kasus pertama ini, pemerintahan Indonesia mengaku sudah siap untuk menghadapinya. Pemerintahan mengatakan sudah mempersiapkan segala fasilitas kesehatan lengkap dengan ruang isolasi yang memadai. Pemerintah di Indonesia telah melakukan segala cara untuk menekan jumlah peningkatan kasus corona di Indonesia. Beberapa kebijakan telah dilakukan pada bulan Maret 2020. Dibentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Diperlakukannya lockdown di beberapa daerah di Indonesia, menutup sekolah, kampanye mencuci tangan, dan memakai masker, berjaga jarak secara masif, dan menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Indonesia. Dan pemerintah melarang mudik lebaran, menyiapkan laboratorium untuk tes COVID-19, dan menjalankan tes COVID-19 di berbagai tempat, hingga penetapan normal baru. Pemerintah juga membuat kebijakan terkait dengan penanganan dampak dari COVID-19 di bidang ekonomi dengan membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional. Di dalam komite tersebut terdapat Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau yang sebelumnya dikenal dengan Gugus Tugas COVID-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Pada akhir tahun 2020, pemerintah berfokus pada pengadaan vaksin dengan diterbitkannya Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi sebagai penanggulangan pandemi COVID yang ada di Indonesia. Pada tanggal 13 Januari 2021 dilakukan vaksinasi yang pertama kali di Istana Merdeka yang dihadiri oleh Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia, beberapa Panglima TNI, Kapolri, serta beberapa menteri, serta Raffi Ahmad sebagai perwakilan dari anak muda Indonesia. Beberapa kebijakan pemerintah di Indonesia nampaknya tidak diindahkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Buktinya, hingga hari ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1,36 juta kasus positif dengan 1,18 juta orang dinyatakan sembuh dan 36.000 lebih orang meninggal dunia.